وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وكريمنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat salat zuhur berjamaah di siang hari ini. Semoga limpahan pahala menyertai ibadah yang kita laksanakan. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau menjadi salah satu penolong kita, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir surah Ad-Duha itu ada satu ayat yang berbunyi fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini tahaddus bin ni'mah itu sering kita identikkan dengan bersyukur, menceritakan yang baik-baik pada orang lain. Lalu bagaimana sebetulnya tahaddus bin ni'mah itu? Tahaddus bin ni'mah kalau kita lihat dari segi bahasanya ada dua kata, yaitu tahaddus dari hadasa, kemudian ni'mah dari na'am. Jadi tahaddus itu dari hadasa, hadasa itu maknanya baru atau menceritakan. Maka nikmat yang Allah berikan kepada kita itu harus terus diperbaharui, terus dimanfaatkan dengan cara yang baru. Maka tahaddus bin ni'mah bukan sekedar menceritakan kebaikan nikmah yang Allah berikan, tapi jauh dari itu. Allah berikan kita kesehatan, maka dimanfaatkan untuk apa? Kalau Allah berikan kepada kita harta, harta itu manfaatkan, dibelanjakan kepada yang baik-baik. Kalau kita diberi ilmu, kita menjadi seorang profesor, seorang doktor, seorang magister, seorang sarjana, maka pertanyaan berikutnya adalah untuk bertahaddus bin ni'mah, manfaatkan ilmu itu dengan semanfaat-manfaatnya. Kalau kita punya tenaga, kesehatan, maka tolong yang lemah. Kalau kita punya jabatan struktural yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan dengan semanfaat mungkin. Ini namanya tahaddus bin ni'mah. Kalau kita punya anak, didik dia dengan cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, ini tahaddus bin ni'mah. Kita punya lisan, kita punya hidung, kita punya mata, maka manfaatkan dia di jalan yang Allah ridhoi. Maka kalau orang datang, kalau orang kita bertemu dengan teman sejawat, maka manfaatkan lisan kita untuk falyaqul khairan, untuk berbicara, menyapa dengan yang terbaik, supaya akhlakul karimah yang kita cita-citakan bersama menjadi bagian dari keseharian, bagian dari amal, bagian dari perilaku, bagian dari attitude yang kita cita-citakan bersama, dan itu merupakan agenda besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tahaddus bin ni'mah, orang yang bertahaddus bin ni'mah tidak akan mampu membiarkan orang lain atau melihat kesusahan orang lain. Orang yang bertahaddus bin ni'mah tidak mungkin membiarkan kezoliman terjadi pada dirinya, pada diri orang lain, atau terjadi di sekitarnya. Maka harusnya kita label UIN, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Islamnya harus memproduksi kebaikan-kebaikan tahaddus bin ni'mah. Apapun yang kita miliki harus berbuahkan tahaddus bin ni'mah. Apapun yang kita miliki harus berbuahkan rasa syukur. Kalau syukur itu hanya dua tolok ukurnya. Yang pertama sesuai dengan aturan Allah, dan yang kedua ziyadatun naf'i,
Bukankah syukur itu maknanya adalah ziyadatun naf'i, menambah rasa, menambah nilai manfaat. Kita punya mobil, kita punya kendaraan, kita punya rumah, kita punya segala hal. Tinggal berhitung saja. Hitung saja ini sudah manfaat apa. Kalau kurang manfaat, jual. Kalau sudah nongkrong di garasi, jual aja. Sudah dapat mobil dinas dari kantor, ada nganggur di rumah, daripada jadi sarang tikus. Itu lebih manfaat. Selesai manfaatnya di tangan kita, pindahkan dia ke tempat yang lain untuk bermanfaat, melanjutkan manfaatnya dan di tempat yang lain. Maka berpikir fungsional, berpikir manfaat itu adalah berpikir tahaddus bin ni'mah, berpikir syukur, berpikir Allah oriented, berpikir kepada kemajuan, keislaman dan akhlakul karimah. Jadi mari kita coba sekecil apapun hitung nilai manfaatnya, sekecil apapun hitung tahaddus bin nikmahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.